Pakai suara tinggi dong. Plek, Apa? kan butuh itunya. Tak butuh sekarang. Oh, tak butuh, bisa Oh, jalan. udah bisa sinkron otomatis, bro. Uh, pakai apa tuh, Bro? Pakai CapCut Pro, bro. Di, tahu tak hubungan? Bunga mati. Tidaklah. Wah, Memang dia bunga mati. Tapi ini bukti cinta Ginza sama Mary. Kau ingat tak? Mary dikasih bunga sama Ginza. Senangnya minta ampun. Kayak orang, kayak aduh pusing aku pokoknya mendengar waktu itu. Senangnya minta ampun. Akhirnya bunga tuh dikeringkan sama dia. Memang dia bunga mati, tapi dia hidup di mewakili perasaan mereka. jadi bunga ini bukti cinta. Iya, menurut aku bukti cinta di momen itu. Nah, di momen itu itulah tuh titik dia ketemu ya. Menurut aku perasaannya saling memahami. Di situ menurut aku bukti cintanya. Tapi di momen itu aja, di momen yang lain itu urusan yang lain Kalau dong. menurut, kalau gitu aku malah ingin nanya, menurut kau cinta itu apa? Kenapa Aduh, bunga bisa menjadi buktinya? Aku ganti kacamata hitam dulu kan. Biar keren. Lanjut. aku tak ada yang kecuali hitam. Biar keren juga nih. Nih pakai kacamata dulu kota. Coba kita lihat ya. Terlalu serius nanti. Tak apa-apa. Ini memang mau ngobrolkan serius. Ngobrolkan Ngobrolkan yang cinta. intangible. Gue kira token. Oke, oke. Tentang apa cinta menurut aku? Aku lebih suka kalimat Socrates gitu. Apa? Cinta itu seperti taman yang indah, kata Socrates. Terus? Iya, ketika kita temukan taman yang indah, bisa jadi di depan sana ada lagi taman yang indah. Tapi belum tentu juga tamannya indah. Jadi ketika kita sudah menemukan cinta, ya belajarlah mencintai taman kita. Mampus kau. Kalau gitu. Mampus kau. Tak bisa kau tak bisa bantah, tak ada. Nah, aku Tak tak bisa akan kau membantah bantah. hari ini. Aku akan bertanya lanjutan. Hmm. Oke, kalau gitu apa nilai cinta tuh dari definisi yang tadi? Nilai cinta, definisi dari yang tadi adalah Ini kan berdasarkan kau bisa menganggap bunga adalah bukti cinta. betul. Oke, nah Betul. kemudian Ini kacamata ini terang. Berarti aku minus selama ini ya. Terang itu terang nih kok jelas. kabur kabur kan kataku. Iya, Tapi ini melihat cinta jelas. Nah, balik lagi kan nah, dari terus kau bilang bunga adalah bukti cinta gitu. hmm, Kemudian kau bilang apalagi yang kedua kau setuju pada deskripsi Socrates tentang cinta, misalnya dia adalah taman bunga. ya biar keren Itu aja. apa nilai cinta gitu? Dia Abang, Dek, maafkan Abang, Dek. Definisi cinta ya. Apa nilai cinta ya? Iya. Oke, nilai cinta itu adalah nilainya ya. Ya ketika dipelajari sih menurut aku. Oh, Cinta sorry, sorry. itu Aku bukan ralat nilainya. lah. Apa? Nilai dan wujudnya. Versi kau aja. Maksud aku ini tak usah berlaku universal juga tak apa-apa. Kan tak ada yang Oh iya, universal. betul. Nilainya tuh belajar sih akhirnya. Menurut aku. Nilainya adalah cinta tuh dipelajari. Kita bisa jatuh cinta sama bukan ya tertarik masa aku di definisi ya aku bilang tertarik itu bisa benih-benih cinta gitu sama siapapun yang lewat gitu. Tapi ketika kita udah memilih untuk mencintai seseorang, nah disitulah kita harus belajar mencintai dia. Dimulai dari kita mencintai diri kita. Ketika kita berhasil mencintai diri kita secara utuh, tak juga lah. Kalau secara utuh penting aku definisinya panjang. Ketika kita berhasil mencintai diri kita tadi, nah baru ya udah kita mencintai, misalnya orang yang kita cintai. Dan sifatnya tidak mengikat ternyata cinta itu di saling memahami dan dia dipelajari terus menerus sampai akhir hayat. Nah itu menurut aku dia berkembang, cinta tuh berkembang. Nih ada kalimat yang menarik nih. Oke, Oh, berkembang. oh ya, Terus apa kalimat menariknya? yang menarik. Aduh, tapi kau juga ngasih soalnya. Aku malu nih kalau gini nih. Apa? Kelihatannya aku bodoh ternyata nih. Anggap aja ini tak pernah, ini obrolan pertama. Orang pertama ya, kok pura-pura tak tahu ya? Iya, iya. Oke, kata dokter Faiz ya, dia tuh bilang kayak gini katanya. Cinta tuh ya tak apa-apa mulai dari mana aja. Misalnya mulai dari cinta yang erotis atau posesif gitu kan atau dari apapun tak apa-apa katanya. Tapi jangan berhenti di situ saja. Misalnya cinta dimulai dari posesif gitu. Nah, jangan berhenti di posesifnya saja.
lanjutkan gitu sampai nanti saling memahami. Nah, di poin itu kan ada pelajaran. Jadi aku sebagai orang yang mencintai, aku belajar mencintai makhluk yang aku cintai. Anjas. Itu kamu jangan tanya lah sama aku Oke, tapi kan tadi kau bilang cinta itu bertumbuh kan, Iyalah. harus dipelajari. Nah, Kan bagaimana dia taman bunga kan? ya Taman bunga bagaimana masa mungkin bertumbuh? cinta yang tumbuh dan dipelajari bisa diwakilkan oleh bunga yang telah mati? Oh iya, jelas lah aku Kenapa? bilang. Kok nih kita lihat nih. Oh, kita kita itu kan tragedi gitu kan. Ya. Berarti kan Ginza nggak sih? Sorry Mei, ini aku ceritain kau nih. Ya kan nih. Jadi bisa. Ya. Jadi gini nih, berarti Ginza ngasih Mary bunga karena salah satu bentuk apa ya? Dia minta maaf ke Mary. Seingat aku gitu, karena dia melakukan kesalahan. Apapun itulah kesalahannya ya. Berarti kan bukan bukti cinta, Oh, itu tidak. bukti maaf. Tidaklah juga. Itu kan kayak buah tangan berarti. Belum selesai. Oke, sorry. Panjang nih cerita nih. Lanjut. Apa Ben potong-potong aja? Sorry ya. Aku mau jadi politik. Gampang. Ya gini kan tadi kan itu tuh dia minta maaf, dia intinya merasa bersalah, minta maaf ke Mary, oke kan. Nah berarti dia merasa melukai orang yang dia sayangi, oh itu jelas, berarti itu bentuk dia mempelajari cinta itu kan. Oh iya, Aku langsung mau motong nih. Tapi lanjut. Nanti jadi ya kan sampai politik selesai sebentar. dulu. Oh, iya. Sorry ya. lanjut. Kita nih berdua tak ada yang memisahkan. Oh, iya. Siapa yang memisahkan kita nih? Hah? Ada. Apa? Kalau bertiga, kalau berdua yang ketiga setan. Berarti ada setan di antara ini. Ya akan memisahkan nih. Ya, tapi kalau gini aku terus yang berbicara tentang Tak cinta. apa. Bukan persoalan kau terus, Oh ya udah. tapi soal cintanya. Anda. Capek sendiri. Ganti baju korupsi. Soal Oh cinta. ya, ganti. Ya, bagus tak? Bagus tak? Coba cek dulu. Memungkinkan tak tuh? Langsung aja kita lapis. Lapis ya. Katanya cinta itu menghangatkan. Ini buat panas. Membara ya. Membara-bara cinta. Cinta yang tak terbendung. Inilah untung podcast di kamar. Ya, jadi pokoknya dress code ada terus. Abang. Dan oke Bang. Aduh, Pak. Coba tes dulu. Oke. Oke, dah. Oke. Tadi kan dia bentuk perminta maaf tuh, kayak kan. Nah, itu salah satu bagian dari cinta dia tuh. Nah, dari bunga itu kan berlanjut Oh, Mary senang. Kayak kan berlanjut tuh, tumbuh tuh Oh, pertama Mary meragukan Ginza, minta maaf lah Ginza dengan memberi bunga gitu. Oh, Mary mulai menyenangi dia, ada perkembangan cintanya saling memahami di momen itu. Betul. Ginza memahami kesalahannya, Mary memahami ternyata juga dia bisa memaafkan kesalahan Ginza tuh. Dia senang dengan dikasih bunga. Nah, bunganya mati, cintanya tumbuh. Gak mampus kau itu. Ya, aku mengerti bahwa konsepnya atau mungkin kita bisa membayangkan bahwa bunga itu adalah perantara perasaan cinta misalnya kan. Betul. Ya, tapi kenapa cinta harus butuh perantara? Kan pertanyaannya itu. Kenapa kita meminta maaf harus membawa bunga? Oke. Kenapa? Apakah kata maaf itu sebetulnya tak pernah cukup misalnya? Bisa jadi. Oh iya, tergantung orang. Gitu. Menurut aku tergantung orang. Apakah bobot atau muatan perasaan yang keluar beserta kata maaf atau yang tertransfer melalui bunyi dari kata maaf itu apakah dia tetap tidak cukup gitu? Wah, tergantung orangnya. Kalau itu tak bisa Betapa juga. serakahnya ternyata kita tentang cinta. Oh, tidak kayak gitu, bro. Aduh. Kan balik lagi ke definisi awal. Apa? Orang itu memulai tidak bisa dari yang seperti kau bilang. Kalau yang seperti kau bilang, dia udah memahami arti cinta yang seutuhnya. Kadang omongan aja itu tidak cukup untuk mewakili. Untuk orang yang masih ada material di dalam cintanya, materi di dalam cintanya, dia butuh materi untuk mensupport itu. Sampailah nanti di momen, cuman dengan kata aja, atau bahkan dengan gerakan aja, itu udah menggambarkan cintanya. Bisa jadi dia belum sampai di situ, seperti definisi yang aku bilang tadi. Tapi kan dia udah menuju ke situ. Tapi siapa yang tahu dia betul-betul menuju? Bisa jadi cintanya berhenti pada kebendaan. Nah itulah
Bis- Ya pertanyaan aku kan akhirnya berganti. Apakah dia mencintai bunganya atau orangnya? Kedua-duanya. Tidak, dia mencintai orangnya melalui bunga itu. Ya, Dia karena bisa mencintai jadi bunganya. sorry, mencintai orangnya melalui bunga itu. Bukan, ya, dia mencintai orangnya melalui bunga Nah itu. itu kenapa cinta harus punya perantara? Tak apa-apa, karena memang itu pintunya di. Kalau aku tanya sama kau, ketika ada momen-momen kau butuh perantara, butuh orang yang memperantarai kau untuk kenal sama orang lain, dapat rezeki lain, seperti itu. Tapi bagaimana jika Mau minum tapi tak jadi, karena ada perantara, jika tadi. ya kan? Bagaimana jika perantara cinta adalah luka? Ya, Nah, ya itu bentuk luka, itu bentuk cinta juga. ya kalau gitu tak perlu ini bunga. Oh tidak gitu juga. Aku bilang tadi Apa? pasti perlu untuk orang-orang tertentu. Tak mau, aduh, dangkal nih pengetahuan cinta gue. Bukan pengetahuan cinta yang dangkal. Definisi cinta kau itu adalah definisi cinta mediocre. Kau Tapi jangan, kalau kau jangan sorry. bobok mediocre, Oh, ada yang iya. tersinggung nanti. Betul. Hmm. Tapi kalau kau bilang persoalan cinta tadi, misalnya pengetahuan aku dangkal, mungkin aku akan bukan mungkin, aku akan mengakui bahwa sebetulnya aku juga tak tahu Oh iya, iya. apa itu. Apa itu cinta? Ya, Nah, berarti aku meyakini aja, meyakini ya apa itu yang apa cinta itu yang aku definisikan tadi. Perantara itu hanya perantara aja gitu. Itu adalah untuk memulai, maksud aku. Maksudnya kayak gini lah, bentuk perasaan dia yang diwujudkan. Karena perempuan suka bunga, dia mewujudkan perasaan dia tidak lewat juga, bunga. tak semua perempuan suka bunga. Ada beberapa orang yang Kasusnya suka. Mary nih. Kan Oh. tadi kita bilang kasusnya Mary nih. Oke, berarti si perempuan itu. Iya, perempuan itu. Tapi kan bisa jadi ada momen perempuan tak suka bunga, suka kata-kata seperti yang kau bilang tadi. Terwakilkan cukup dengan kata-kata aja. Ya Wah, bisa laki-laki jadi. juga kayaknya suka bunga dan kata-kata deh gitu. Kalau dia dikasih kan kayak wisuda tuh kan laki-laki juga dapat bunga dari perempuan. Betul. Dan ada biasa tetap ada card apa kata-kata gitu kan, gift card gitu. Iya. Nah itu juga berarti gimana tuh? Apanya yang gimana? Tak ada urusannya, berarti urusan cinta tak urusan laki-laki dan perempuan. Oh, jelas. Jelas. Urusan cinta ya urusan ini bahaya. Apa? Bentar, dulu balik lagi. Urusan cinta bukan urusan laki-laki dan perempuan. Nah, Atau bukan gitu lah yang kau maksud. Jadi- Yang kau maksud itu adalah urusan tadi si benda yang mewakili itu. Misalnya kayak bunga itu bukan urusan tentang laki-laki dan perempuan. Siapa yang ngasih, gitu aja. Gitu dong. ya kita luruskan dan aku setuju. Nah iya dong, harusnya kayak gitu menurut aku. Masalah benda yang dikasihnya. Ada juga lelaki yang suka bunga. Contohnya ketika dia wisuda dikasih bunga wisuda. Ya Hmm. kan? Kasih Gitu. bunga bank. Ya. Laki-laki kan suka juga tuh bunga. Mana tahu ada yang ngasih bunga banknya. Aku Iya. berharap dikasih bunga bank. Nah, Dua tapi setengah proses itu ya. tetap pertanyaan aku. Oke, katakanlah kita lepaskan konteksnya gitu. Nah, kenapa kok bisa konteksnya tadi kan Mary yang Ginza gitu. Kita lepaskan nih dia. Oke. Nah, kenapa kau bisa percaya bahwa cinta itu harus terwakili melalui benda? Itu tuh menarik menurut aku. Mm. Kenapa kau bisa percaya ya? Itu kontekstual aku bilang di. Kontekstual itu untuk kasus Mary dengan Ginza. Tapi ada juga untuk kasus orang lain dia tidak perlu diwakili dengan Enggak, benda. kan aku bilang nih, kita lepaskan konteks Mary Oh, dan iya, Ginzanya. Ini iya. aku tanya ke kau, kenapa kau bisa percaya itu? Karena itu Mary dan Ginza. Hah, simple. Kalau versi kau, apa cinta yang kau percayai? Hah? Itu dia tuh. Nah, diam gue deh. Bisa ya aku panggil Gio minta tolong jelaskan nih. Hah? Gio bisa menjelaskan nih, yakin aku 100%. Dia tidak perlu menjelaskan apapun. Nah, jangan lari, coba. Coba dijawab. Definisi cinta menurut aku. Iya. Ya, Ya aku lebih suka yang seperti aku bilang di awal tadi di. Tetap seperti yang Socrates bilang ketika kita udah ya menemukan kenapa kau teman. bisa setuju sama Socrates tuh aneh juga. Ya karena karena menurut aku kayak gitu. Jadi ketika kita udah memutuskan untuk mempunyai sebuah taman nih, kita rawat taman itu. Akhirnya nanti kita
tumbuh perasaannya pelan-pelan. Aku mungkin merasa aku bukan orang yang bisa kayak apa mencintai tanpa sebab akibat, tanpa melihat apapun gitu. Dia ada orang yang mencintai itu kayaknya udah dengan cinta aja gitu, tanpa sebab akibat. Kalau aku mungkin mulai dari itu, pelan-pelan gitu. Berarti aku harus merawat taman aku gitu kan, menyiram taman aku tadi gitu kan. Taman yang dimaksudkan ini apa? Maksudku kan taman itu Oke, sebetulnya pasangan lah. metafor kan. Misalnya contohnya, misalnya ketika aku udah punya Nah, kalau pasangan pasangan gitu. aku malah tak setuju. Kenapa Pak? Kenapa manusia harus dimetaforkan menjadi taman tuh? Ya juga ya. Tak bisa aku jawab nih. Hmm. Kan tidak perasaan, oke, sorry, perasaannya, jangan manusianya, perasaannya, sorry. Oke, berarti Aku taman ralat ya. itu adalah metafor Se- perasaan taman gitu. itu adalah metafor perasaan, bukan Oh, pasangannya. yang bisa Nah, mati betul. dan bisa Tidak bisa, tumbuh. betul. Tergantung bagaimana kita merawat Nah, hatinya gitu ya. iya, sorry, Terus gimana? betul. Nah, jadi aku bilang, jadi biar si bunganya tumbuh bagus gitu, harus disirami. Jadi perasaannya tetap harus selalu dijaga. Dan yang menjaga kan kedua belah pihak. Kalau ada perempuan dan laki-laki, seperti itu. Kenapa? Tapi aku masih bingung ya. Kenapa bunga harus tumbuh bagus ya? Kenapa? Bagaimana kalau bunganya jelek ternyata ya? Misalnya bunganya tumbuh jelek gitu. Apakah cintanya akan hilang tuh? Kalau si taman bunga adalah metafor dari perasaan. Balik dulu kan, Berarti gini, sorry. bentar dulu, sudut pandang orang gini nih, ketika kita berbicara bilang taman bunga yang indah, kita bicara dulu bahasa universalnya dulu, maksudnya ke sama-sama pemahaman kita, taman yang indah adalah bunganya yang cantik, itu dulu, sampai di situ dulu, jadi kita sepakati dulu itu. Nah, ketika kita sepakat nih bahwa taman yang indah adalah dengan bunganya yang tumbuh cantik. Berarti seperti itulah juga nanti perasaan cintanya. Karena kita sepakat tadi Sepakat soal. soal kriteria taman yang indah tadi. Nah itu kenapa cinta harus diseragamkan kalau kita harus punya satu kesepakatan. Kan aduh susah juga nih. Aku sih tak punya bayangan kenapa dia harus seragam. Tidak, bukan masalah dia seragam, maksud aku gini nih. Ya mungkin kenapa dia harus seragam ya? Bentar. Aduh, stres aku menjawab nih. Aduh, sebetulnya. Nggak tahu. Aku jawab. Berdoa. Aku berdoa dengan Tuhan. Iya. Itu tuh aneh juga. Soalnya misalnya kalau kita balik nih ke soal hubungan katakan. Iya, Terus oke. ada orang yang bilang, oh hubungannya toksik gitu kan. Iya, iya. Cintanya toksik gitu. Ada juga yang bisa bicara begitu gitu. Oke. Tapi bagaimana kalau dia sebetulnya sepakat bahwa standarnya adalah cinta yang posesif tadi? Nah, berarti kan menurut dia taman yang indah itu adalah si posesif itu tadi. Berarti memang harus indahnya tuh si posesif itu. Itu kesepakatan dia. Berarti. Ya juga ya. Nah, kayak gitu menurut aku. Jadi kayak Nah harus kalau gitu sepakat namanya dulu. cinta baik kesepakatan. Ada juga level cinta yang memang dia berlandaskan hanya pada kesepakatan. Kan kalau untuk gambarannya itu tadi kan kalau yang kau jelaskan tadi. Akhirnya kan baik kesepakatan kayak gitu. Kan aku bilang mulainya dari situ. Mulainya itu dari situ. Ah gini deh, cinta tuh menurut kau urusan satu orang atau dua orang? Anjing, satu orang lah. Bentar. Cinta itu urusan satu orang lah. Kenapa? Iya, ketika aku mencintai ya udah, aku merasa aku mencintai dia. Masalah urusan perasaannya berbalas atau tidak, urusan yang sebelah sana bukan Nah urusan berarti aku. ada inkonsistensi di pendapat kau tadi bahwa kau harus memulai dari satu yang misalnya yang paling dasar misalnya cinta erotik misalnya kan atau eros misalnya kan. Iya, oke. Eros Nah, Eros itu ya dewa cinta ya. iya. Oke, terus. Katakanlah kamu mulai dari yang itu gitu Iya. melalui melihat tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Eh, tapi tiba-tiba kau ngomong urusan cinta urusan satu orang. Iyalah. Itu sampai ke titik yang sangat tulus sekali. Iya. Oke, kan aku bilang gerbangnya dari itu. Akhirnya mungkin seperti itu tadi di Oh, kepala kalau aku. gitu berarti cinta tak harus memiliki ya. Cinta tak harus memiliki. Kalau aku setuju aja. Maksudnya kayak oh dia tak memiliki ya udah gitu. Tapi kan yang punya perasaan sih satu orang yang tadi aja gitu.
karena apa? Karena dia mencintai seseorang itu, tapi seseorang yang satunya tidak mencintai dia gitu. Berarti ya, tidak memiliki juga gitu kan. Atau emang tak pernah ada yang memiliki sebetulnya. Bisa jadi. Atau dia menjadi, misalnya proses cinta tuh jangan-jangan ini asumsi aku Oke. apa proses cinta gimana kalau proses cinta itu ternyata adalah menjadi, bukan lagi memiliki. Ya, jadi katanya jangan Bisa memiliki ya, menjadi yang bisa posesif menjadi. tadi, Iya, bisa menjadi yang apa, yang obses tadi, bisa betul. menjadi yang erotis tadi gitu, bisa menjadi yang tak peduli gitu, yang ada hanya cinta gitu. Anjay, Laila Majnun tuh. Iya, berarti segitulah tuh kalau kita. Capek aku di otak aku bersumpah, otak aku berpikir setelah menjawab pertanyaan kau ini mandet nih. Atau yang kau pikirkan kau tanyakan ke aku. Enggak, apa yang mau kupikirkan yang aku tanyakan. Kalau aku bertanya sama kau definisi cinta, itu udah selalu kita berbicarakan gitu kan. Hmm, apa yang mau kutanyakan sama kau? Ini aku tanya sama kau di. Kau kalau melihat apa namanya gini lah orang sepasang kekasih atau sepasang suami istri gitu. Ya. Ya, kau melihat nih dia gitu ya. Menurut kau di kriteria romantis itu apa? Tak ada. Oh, apa tak ada? Misalnya kau melihat kan, kau kalau kita keluar kita pasti banyak melihat orang sepasang suami istri atau Ya, dia pacaran ini atau bisa apa aku gitu. jawab dengan cara aku menjawab kebahagiaan. Misalnya Oke, kayak sama, misalnya kalau bilang apa kriteria romantis, iya, itu akan bagi di kepala aku akan sama kayak apa itu kebahagiaan versi kau kan gitu kan. betul. Menurut aku tak ada. Oke, berarti tak ada tuh bad Tak ada romantis dan tak versi perlu kau. ditetapkan karena masalahnya selalu eh aku akan mengejar itu. Nah, kemudian aku jadi tak bisa bahagia. Nah, Iya, ketika romantisnya aku tetapkan versi aku, katakanlah tadi bunga misalnya. iya, bunga Nah, misalnya. ternyata pasangan aku tidak suka soal bunga. Hmm. Nah, Sukanya kemudian soal matematika. romantis, ya, Suka. kemudian betul, jangan-jangan Iya. gitu kan. Kemudian romantisnya kan tidak pernah tercapai. Hmm. Jadi bagiku kenapa tak dihilangkan aja kriteria-kriterianya? Berarti oke, oke. Biarkan dia menemukan aja gitu. Ya meskipun sebetulnya proses cinta juga tidak seorganik, tidak ada yang organik yang kayak oh tiba-tiba kita cinta gitu ya, pasti ada dorongan lain lah ya gitu. Tapi kalau aku lebih suka begitu. Itu juga sama pertanyaan misalnya kayak tipe tipe perempuan misalnya. Nah, itu kan menjustifikasi kan bahwa oh harus yang gini gini gini. Kalau dari aku secara personal tidak ada. Oke. Tapi kalau ketemu misalnya aku kayak oh tertarik nih gitu. Udah, sesimpel itu. Hah, Menarik. gimana tuh? Ya. Sepakat aja aku di. Tak ada di kepala aku. Jawaban. Apa mau aku bantu? Lawan dong. Gini, karena kalau ini aku sepakat. Kenapa? Alasannya jelas. Aku sepakat. Oh, ternyata akhirnya kita tidak perlu harus mendefinisikan itu. Karena ketika kita mendefinisikan itu, ada masalah besar. Kita jadinya tidak dapat kecocokan di diri kita. Kita maunya ini, ternyata pasangan kita tidak suka ini gitu. Nah, jadi kan ada harapan di situ, harapan yang tak terbalas. Harapan yang tak terbalas itu tuh bibit-bibit yang jadi masalah nanti. Ada berharap di poin itu gitu. Betul. Nah, itu makanya kalau itu aku setuju lah di. Setuju aku, betul loh. Ini bisa bisa jadi setuju, bisa jadi juga sebetulnya pendapat aku sangat salah misalnya karena ternyata aku berdalih begitu karena menolak kekecewaan aja gitu. Bisa jadi Bisa kan. bisa jadi. Enggak lah. Aja lah. Iya kan. Ya, bisa Bisa jadi. aja kan. Bisa jadi juga. Ya, atau bisa juga sebetulnya karena aku tak mampu aja mewujudkannya, maka aku memilih tidak membayangkan. Betul, bisa jadi. Bisa jadi juga. Tapi aku lebih sepakat kepada cinta tuh ya proses menjadi tadi. Ya. Nah, kalau proses menjadi menurut aku tak perlu sekaku itu. Mungkin itu tuh Biarkan landasan dia organik berpikir aja aku. ya. Tidak ada yang betul-betul organik juga. Tapi pasti ada indikasi kita akan mengatur, akan menyeting biar bagaimanapun pertemuan cinta tuh kadang disetting. Hmm. Bukan kadang, bahkan misalnya kau tertarik sama satu orang di area tertentu. Kemungkinan besar adalah kau akan main terus ke situ.
mulai dari situ ya. Iya, Ya, iya. terus kedua kau mungkin akan nyari temannya. Kalau di ternyata teman kau, temannya teman kau gitu. Belajar jadi detektif tuh, mata-mata tuh. Terus, Iya, hmm, justru kan kalau mau cara paling paling frontal mendekati orang, siapapun ya lawan jenis atau apapun, ada caranya. Kita bisa lihat kehidupan dia di Instagram. Kita bisa mencatat misalnya apa yang dia update. Itu sudah jadi kayak dot-dot pengetahuan yang someday kita akan bisa ngobrol sama orang ini. oh ya, jadi kita bisa punya topik. Ya, Ya. kalau seandainya dia misalnya barista, kita bisa tahu oh dia kapan shiftnya dari hari apa sampai hari apa. Hmm, Itu kan pengetahuan yang sebetulnya bisa di apa ya? Dicatat ya. Kalau mau seberjuang itu. Nah, tapi ini ada yang aneh, Apa? bukan ada yang aneh, tapi ada kasus yang relate di kepalaku. Apa? Geo, Heeh. gayanya cool sekali, lelaki sekali, ya kan? Kau lihat foto Instagramnya bagus sekali. Sorry, Di Ge. Eropa pula. Di Eropa pula. Kau bayangkan aku di seumur-umur tak bisa mimpi mau berfoto di Menara Eiffel. Dia ada foto di sebelah menara itu. Kita udah tak butuh mimpi berfoto di Menara Eiffel. Oh ya. Karena mimpinya telah diwakilkan oleh gambar-gambar dari Google tadi. Berarti Gio terima kasih telah mewakilkan mimpi aku. Nah, oke kan, aku bilang tadi, Gio, dia selalu memprofiling ketika dia suka sama seseorang. Gitu kan. Iya. Nah, dia udah punya data yang cukup di. Oke, udah punya tampang yang rupawan. Iya. Ya kan? Keren gitu. Tapi di terakhir podcast kita aku bilang, kenapa Gio selalu gagal? Ah, mampus gak? Aku balikkan. Dia tuh gagal karena dia tidak pernah aware sama orang lain bahwa sebetulnya orang ini attract gak sama dia. Tertarik. Tertarik, sorry. Oke, Iya. terus Di dalam cinta juga memang harus egois. Tapi juga tidak bisa seegois itu. Makanya kadang kalau aku membayangkan cinta itu jadi sebuah benda, aku akan membayangkan dia jadi sesuatu yang lentur ya, kadang bisa keras gitu. Atau apa ya, lentur ya bahasanya. Jadi dia bisa tidak bisa patah gitu-gitu ya harusnya gitu. harusnya tidak bisa patah. Mm-mm. Karena kan yang patah tuh bukan cintanya, sebetulnya hatinya, wadah cintanya yang hancur kan sebetulnya. Tapi perasaan cintanya tidak patah ya. Ya cuman dia meluap sampai tak teridentifikasi karena tak ada Tapi nggak lagi tahu yang ini masuk ke wadahnya. tempat yang mana lagi nih. Iya. Dia harus dipindahkan ke tempat yang lain Ya, lagi. mungkin itu indikasi kenapa orang bisa bilang cintanya habis gitu. Karena wadahnya Wadahnya sebetulnya. yang habis, Kalau cintanya tak akan cintanya pernah habis sih habis. tidak lah gitu. Cinta akan terus ada kok, kayak kita suka ke benda, oh kita mencintai benda itu. Kemudian karena benda itu kita merasa punya kedekatan emosional, kita juga merasa dicintai balik oleh benda itu, kan bisa begitu. Tapi urusannya ada di wadahnya tuh. Oke, berarti kalau gitu Geo terlalu posesif berarti. Bukan posesif. Terlalu egois kepada Bukan. egois terhadap Bahasa dirinya. halusnya Geo tuh terlalu binatang dalam dalam proses Mencintai. Proses untuk menemukan cinta tadi. Untuk memulai cintanya lah. Nah, mana ya, mungkin juga gini kan, aku tak percaya cinta tuh organik juga. Aku percaya dia akan dibuat, atau apa ya, cinta sorry gini lah, cintanya organik gitu. enggak. Tiba-tiba aku pelin-pelan nih tapi tak apa-apa. Nah, cinta organik, tapi hubungan kan harus di set. Nah, nanti proses mengatur hubungan tuh ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, Geo ketika ingin memulai hubungan, dia sudah tidak membayangkan orang itu. Jadi dia tidak memberi ruang ke orang lain untuk kita nih Bayangkan sama-sama aja. bikin sepakat gitu ya. Bayangkan aja dia nelpon orang jam 2 subuh. Kenapa? Ya, Dalam terkejut proses lah. PDKT-nya. Terkejut lah orang dia. Iya. Oh, itu yang bikin Geo gagal berarti. Berarti dia tidak ada tuh kompromi itu kalau gitu. Berarti Bukan kompromi. Ih, kompromi dong, apa itu? Itu dia berkompromi. Minimal merasakan orang lain lah. Feel gitu. Kalau orang, kan kita punya indikasi ya, kalau kita melatih sense kita harusnya tahu indikasi bahwa orang ini suka sama kita atau tidak, orang ini bisa berteman sama kita atau tidak. Gitu kan? Gio tak punya sense. Ya sebetulnya sense itu tuh dihilangkan sama
ini ketidaksabaran atau sikap gabasnya Geo tuh. Sabar ya Ge, kalau gitu Ge. Semua ada proses Ge. Kayak mana tuh? Belajar tinju aja kalau gitu dia. Itu yang bagus. Biar dia melatih ketekunan dia butuh proses untuk memahami sesuatu step by step. Ketika kau latihan tinju, kau belajar step by step menurut aku. Jadi kayak kita belajar dulu memukul yang baik. Bentar fisik dulu, lari, mulai bisa lari, belajar memukul, luruskan dulu pukulannya, Nah, belajar kalau gitu, menghindar kayak gitu. kalau gitu kok berarti merasa bahwa Geo harus memulai dari satu yang keras tuh. Apa? Karena basically dia keras. Gini nih, untuk dia mengetahui, oh iya dong, nih untuk dia belajar apa, dia kalau dikasih kelembutan kayak aku tak tahu, tapi untuk karakter orang seperti Gio, dia harus masuk di dalam sesuatu yang keras dulu. Itu tuh nanti yang bisa menemukan kelembutan-kelembutan dia. Proses itu tuh yang menemukan kelembutan-kelembutan di hatinya. Ya aku tak percaya juga. Atau jangan-jangan ada orang yang betul-betul mencintai Geo dengan penuh kelembutan. Apa? Enggak kan ku bilang sampai bukan masalahnya. Oh sorry, menarik nih. Jangan-jangan ada orang yang mencintai Gio dengan penuh kelembutan. Iya, Oh dia belum ketemu aja ya. memunculkan kerasnya tuh. Oke iya, berarti sebetulnya dia tak perlu aja berubah. Ya Kalau ini kayak gitu. sebetulnya hewan buas. Masalah aku analogi Geo dan kau sebetulnya adalah hewan buas. Gitu. Aku tahu, Nah, aku iya. tahu berkelit terus. Katakanlah hewan buas tuh. Iya. Tapi kan kita juga menyaksikan ada pawang buaya misalnya. Kita juga menyaksikan ada pawang singa. Kita menyaksikan ada pawang harimau gitu. Yang kadang dia tercakar dan luka, ya dia tetap main lagi. Ya, berarti kalau gitu kita tak perlu menyarankan Gio. Berarti aku lah tak perlu menyarankan dia untuk merubah gayanya itu sampai dia menemukan orang yang mencintai dia, merubah hatinya menjadi lembut. Nah, Lembut itu kalau sekali. urusan cinta, tapi kalau urusan sosial mungkin harus dirubah. Ya berarti caranya, oh oke. Iya berarti kalau kayak gitu tetap aku kalau caranya di kepala aku adalah ya dia harus belajar itu, belajar dedikasi. Karena sesuatu yang cocok untuk dia tuh menurut aku ya olahraga full body contact atau Ternak lele. beban. Ya. Dia udah ternak lele di Oh iya. masih dia udah ternak lele tapi masih itu tak berubah step by stepnya. Coba kau tanya Atau apa mancing. mancing ya. Menemukan lalu melepas kembali. Ada kasihan gitu di marah tadi ya kita Apa? obrolkan gitu. Marah tidak dia kita obrolkan seperti ini menurut kau. Luka hatinya. Kayak kemana tak bisa lagi kita ngopi sama dia kalau luka gitu. Nggak bisa di-cut, maaf Ge ya. Iya Maaf ini Ge. kita ada janji kita mau ngekat obrolan kita. Maaf Ge. Ini obrolan tuh. Ngapa sebentar betul nih. Kenapa kalau bicara Geo ini suka habis waktu ya? Karena masih banyak Geo yang ini dan Geo yang itu. Ah, Aduh, sampah nih. apa itu cinta?